Saatnya kita buka lembaran baru. Selamat datang di channel kita Streetback Official. Kali ini Streetback kedatangan tamu, dibilang istimewa ya istimewa karena ini termasuk salah satu anggota dari tim Streetback. Kenalin dulu dong Bang, siapa namanya? Ya, nama gua Alan Agustian. Gua juga bergabung di Streetback. Oke guys, jadi Bang Alan ini salah satu anggota dari tim Streetback. Nah, apa yang kita mau bahas sebelumnya, kita nggak akan bahas masalah tentang berantem ya. Kali ini kita segi positif, segi untuk memotivasi kalian. Jangan kita tiap saat ribut mulu. Nah, ini kita mau motivasi kalian nih, karena nggak selamanya anak STM itu mendesu, masa depan suram. Kita tetap bisa berkarir di dunia bekerja. Nah, saat ini boleh cerita sedikit nih Bang tentang Bang Alan nih. Bang Alan kerja di mana nih Bang? Kebetulan gua sekarang kerja di Damkar, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang kalau bawa mobil harus minggir dulu semua. Ya, kalau ada kejadian, kalau ada kejadian. Nah, kejadian nggak boleh itu. nah, kalian jangan sangka Bang Alan ini antara sekolahnya khusus atau lulusan D3 atau S1. Nah, kalau gue tahu nih, Bang Alan lulusannya apa nih Bang? Biar penonton kita tahu semuanya. Kalau gua sih lulus SMK dulu. SMK? Tapi gua pernah juga dulu sekolah di STM. Oh, berarti sempet di bangku STM nih Iya, ya? kelas 1 STM, Heeh. terus kelas 2 gua langsung pindah ke SMK. STM sebelumnya di mana itu Bang? STM gua biasanya kalau pada kenal nih STM Dayak. Dayak. Iya, Tribuna namanya, Ciputat. Ciputat ya? Iya. Nah, Ciputat. 21. 21 18. 21 Lu berhenti kapan itu Bang? Kelas berapa? Kelas 1 tuh pas mau naik dengan kelas 2 itu gua pindah, Oh, langsung lu pindah ke SMK. langsung pindah ke SMK. Alasan lu pindah kenapa nih? Karena nggak kuat atau gimana di dunia STM? Ya awalnya sih karena bandel gitu kan gua di STM, nah gua mau nyari jati diri aja di SMK gitu. Oh. Nah, pas lagi di STM tapi lu ngerasain Bang ribut berantem gitu? Sempat pernah. ngerasain. Tuh Beberapa kali sih. berarti lu nggak sempat ngerasain, lu berapa kali ngerasain? Beberapa kali pernah ngerasain. Tapi pernah kena lu Bang pas lagi sebelum pindah? Kalau kena sih belum, paling kalau angkat aja mah. Karena dulu itu kan dia masih bisa dibilang berantem itu nggak terlalu ekstrim kayak sekarang. Paling bonyok-bonyok dikit lah. Nah guys, kita langsung bahas aja nih. Kayak gue pribadi termotivasi sama Bang Alan ini karena gila, lulusan pernah ngerasain STM, pernah SMK, tapi dia bisa berkarir di dunia bekerja gitu, bisa masuk Damkar, salah satu cita-cita hampir ibaratnya ya anak laki nggak jauh kayak TNI, polisi atau enggak pemadam kebakaran, Disub, pasti banyak cita-cita yang kayak gitu. Nah, gimana nih Bang nih buat caranya nih penonton kita yang lulusan STM itu nggak nyerah sama dunia kerja, ibaratnya masih bisa kejar cita-citanya. Apa nih Bang Alan persiapan antara fisik atau materi belajar atau gimana supaya bisa masuk Damkar walaupun lulusan SMK? Sebenarnya sih yang pertama tekad dulu. Setiap kerjaan itu kita punya tekad, kita punya jiwa. Kalau kita udah menjiwai, baru kita ikutin alurnya. Kayak butuhnya apa, fisik, ya kita ikutin fisiknya. Karena kan di Damkar itu kan hampir sama kayak di TNI, polisi gitu kan. Teksnya sama. Iya, pakai fisik, beda sama kayak kedokteran. Nah, kita karena udah menjiwai ke situ, udah langsung dilatih untuk fisik. Yang pertama itu jiwa dulu sih sebenarnya. Kalau jiwanya udah matang, fisik baru kita jalanin gitu. Untuk latihan, untuk mencapai tujuan kita. Seperti itu. Tapi minimal itu emang minimal SMK masuk Damkar Bang, apa SMP juga bisa Pak? Kalau Damkar minimal, kalau tahun-tahun lalu itu SMP pernah. SMP pernah. Tapi itu udah tahun berapa, 9 berapa gitu ya kan. Nah, Sekarang itu SMK, bahkan dulu ada khusus STM. tuh, jadi walaupun kita dulunya sering berantem, tawuran nih, lulusan STM, kita masih bisa masuk Kita Damkar. masih bisa masuk Damkar karena kan kalau di Damkar itu yang dilihat bukan masa lalu, tapi tujuan kita untuk apa. Gitu. Masa lalu kita yang penting nggak ada catatan dari kepolisian. Yang penting nggak terlalu buruk banget gitu. Iya. Nah guys, kalian harus hati-hati. Walaupun kalian STM jangan terlalu keluar batas. Nah,
tetap pikirin masa depan ya bang. Iya, masa depan itu penting soalnya. Nah, jadi walaupun lulusan STM bisa masuk damkar nanti, lumayan nanti ya. Bisa pamer calon mertua. Juga nantinya ya kan. Nah tuh, itu fisiknya biasanya apa aja bang yang dites bang? Kalau dulu gue tes pertama lari itu sekitar muterin lapangan bola dalam waktu 10 menit harus dapat 12 menit harus dapat minimal 6 putaran. Lapang bola segede apa nih? Bola basket, bola tendang. bola tendang. Iya, bola tendang tuh luasnya minimal dapat 6 putaran lah dalam waktu 12 menit. Tes tuh 6 putaran. Nah. Tapi dapat tuh bang, berapa Gua- putaran dapatnya? Hampir 6, cuman gak nyampe 6. Cuman kan di bawah gue masih ada yang 5, 4. Tapi gue hampir 6 tuh masuk. Itu juga lari sambil muntah-muntah. Harus yang Sambil muntah-muntah. Jadi kepala udah puyeng tuh kita paksain buat lari sambil muntah-muntah di larian itu. Ya akhirnya membuahkan hasil lah. benar. Penting usaha dulu ya. Iya benar. Gak ada perjuangan sia-sia bang. Terus tapi ada tes tertulisnya atau gimana? Tes tertulis kalau kemarin sih hanya tanya jawab aja sih. Kayak tentang kita mengetahui kita. Kalau gua kan kebetulan posisi di DKI. Ya ditanya-tanya tentang DKI aja, sejarah DKI. Terus pemimpin-pemimpin DKI, presiden, pokoknya di dunia pemerintahan lah ditanyanya. Presiden pertama, presiden aja gitu-gitu doang. Kalau tertulis ya. Berarti kalau misalkan nanti penonton kita nih mau masuk damkar nih, yang walaupun dia lulusan STM atau SMK, dia persiapan pertama fisik. Fisik. Yang kedua, yang tadi sejarah-sejarah apa yang ibaratnya sejarah kota lah ya bang, sejarah Iya, kota. kota. Kita yang nanti prepare lah tentang sejarah kota, tentang ilmu pengetahuan kayak sejarah ya. Terus yang ketiga apa lagi nih bang untuk nanti penonton persiapan biar masuk damkar? Itu aja sih sebenarnya. Yang penting jangan pernah mungkin dari sekarang gitu ya. Jangan pernah untuk mencoba hal-hal yang terlalu di luar batas. Iya, sekarang kan gokil-gokil tuh kalau Iya. misalnya orang berantem yang kayak ada yang tawuran kita ada yang mati. Kalau sampai mati kan di penjara, mati kan nggak bisa masuk. Benar. Jadi Nah. nggak ada gunanya, percuma. Kalau misalnya nih penonton kita nih lulusan STM, kan kita sering lihat nih harus bisa bawa mobil gak sih bang? Kalau misalnya di damkar itu sebelum masuk, wah harus bisa bawa mobil apa nanti dia diajarin gitu? Sebenarnya sih nggak harus bisa bawa mobil, tapi nanti bakalan diajarin. Mungkin kalau kemarin sih diutamakan yang bisa, karena memang lagi butuh driver banyak. Berarti harus punya SIM dulu sebelumnya atau gimana? SIM punya. Harus punya SIM dulu baru bisa masuk. Iya, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu difokusin. Hmm. Yang penting syarat-syarat yang sesuai ketentuan aja lah kalau lamaran mah gitu. Nah, terus sama lagi nih bang, kalau misalnya udah masuk kan banyak nih kalau misalnya damkar pemadam kebakaran, berarti khusus kebakaran doang apa atau ada yang lain nih? Soalnya gue lihat banyak yang aneh-aneh nih damkar nih. Ada yang ngamanin tawon lah, ngamanin singa lah, atau gimana tuh bang? Kita itu sih sebenarnya fokusnya kita ke evakuasi ya kan. Yang pertama kita evakuasi, yang kedua ya kita emang melayani masyarakat. Karena kita itu kan gaji dari masyarakat. Benar ya. Jadi masyarakat minta tolong apapun, saat ini kita bisa tolong gitu kan. Masih dalam posisi kita kayak dibilang tadi kan sarang tawon ya kan. Nah itu kalau ada sarang tawon di rumah bisa kita evakuasi karena kan itu mengganggu kan. Mengganggu dari ada warga yang takut terkena sengat, makanya kita evakuasi. Terus cincin yang di tangan udah melekat bertahun-tahun tuh kita bisa potong. Jarinya potong. Ya bukan jari ya, cincinnya kita potong, jarinya kita selamatkan. Oh iya, keren. Tapi itu bisa bang dipotong kan udah ibaratnya beda beratnya nyatu lah sama jari. Ayo sampai ada yang lebih besar jarinya sama cincinnya kan. Nah itu kita punya alatnya. Oh ada alat khusus Ada. ya, nggak pakai sabun doang. Enggak, ada alatnya, alat khusus untuk motong benar-benar itu. Nah pas lagi tema evakuasi nih, lu pernah evakuasi apa aja nih bang? Tawon kah, cincin kah, ular kah yang paling menurut lu menarik nih kisahnya buat diceritain sama penonton ini apa nih? Kalau gue sih pernah, yang menarik sih hampir semua ya, karena kan kegiatan evakuasi ular udah pernah. Pernah kecatok? Kalau kecatok sih belum. Belum. Jangan sampai malah. Nah kalau tawon pernah juga kesengat tuh waktu itu. Nah, itu gimana sih ceritanya bang? Waktu itu kondisinya pohon tuh rimbun kan. Pohon rimbun. Pohon rimbun itu adanya di tengah-tengah pohon rimbun tuh ada pohon bambu. Tengah pohon rimbun ada pohon bambu. Pohon bambu yang pelan tuh. Nah di situ ada sarangnya tuh. Besarnya segini lah besarnya nih. Buset. Gede banget. Gede. Iya. Terus? Ketika kalau evakuasi tawon kan kita masukin kan. Baru kita potong atasnya. Ini masukin apa nih? Karung. Karung. Nah. Nah, ketika
kita udah dimasukin karung, ternyata kan di namanya pohon bambu kan panjang-panjang tuh. Nah kita gerak sedikit aja, karena kan kita nggak bisa nyarungin karena dia masuknya nyatu ke bambu-bambu tuh. Nah di bambu-bambu itu pas mau masukin nggak bisa, kita bingung kan mau gimana, akhirnya kita coba untuk bikin dia mabok dulu. Itu pakai air. Baygo, Disemprot. kita tutup lubang-lubangnya. Nah kebetulan karena lubangnya itu ditutup, temen yang nutup dia apa namanya kesangkut, jeblos lah, tawonnya bolong tuh di situ. Sedangkan gue di depan nih tawon. Lagi ngeluk itu. Iya tawon di depan di sini lah, ibarat kata ini tawon nih, jeblok dari sini. Itu yang namanya tawon diserang beruntungan tuh, beruntung. Tapi lu pakai baju safety kan? Pakai baju safety. Nah, terus? Nah, tiba-tiba paha berasa nih, waduh, kayaknya gue diantuk ya kan. Gue udah langsung keluar dari tempat itu, ternyata bener gue diantuk di paha tuh. Itu kalau baju safety tembus. Ada yang tembus, mungkin kan apa dia pas apa namanya kenanya itu pas lempengan di jahitan atau gimana gitu kan. Yang namanya safety kan pasti ada aja lah musibahnya gitu kan. Nah kebetulan itu gue yang punya rumah itu tukang jamu, dikasih lah ramuan-ramuan. Nah itu nggak nyampe bengkak itu. Oh jadi lu pak, walau pas kena langsung dikasih ramuan. Iya, diolesin tuh, digosok-gosokin yang lempengan paha tuh. Terus bisa dikasih minum teh, dikasih ramuan, minum. Nah itu alhamdulillah nggak bengkak, karena temen bengkak di sini 3 hari matanya bengkak. Nah dia nggak dikasih ramuan. Karena itu kan bukan di rumah dia. Oh beda beda tempat. tempat. Oh, Iya, iya. beda tempat. Nah, dia sampai bengkak. Nah gue takut tuh di situ, katanya panas dingin. Apa nah di situ alhamdulillah gue ditolongnya sama orang yang punya tukang jamu, tukang herbal. Udah jadinya aman-aman aja sampai akhirnya gue evakuasi. Kali ya udah. Berarti guys, walaupun pakai baju safety nggak selamanya aman ya bang. Iya, pasti ada ibaratnya apa namanya kalau musibah tuh udah nggak bisa ya, lah kalau namanya walaupun musibah. pakai baju safety apapun itu butuh keberanian ya bang. Iya benar. Yang penting kan berani jiwanya kita nih. Benar. Kadang ada orang kerja nggak menjiwai, jadi Benar. kerja malas. Benar. Tapi setahu gue sih orang yang udah masuk pemadam jiwanya pasti mentalnya udah pasti kuat-kuat lah. Sebutan pemadam apa bang? Kalau jargotnya Pantang pulang sebelum api padam. Tapi kalau misalnya lagi evakuasi kan nggak ada kebakaran tuh, itu gimana dong jadinya? Ya itu bukan slogan itu kan hanya dipakai hanya kayak semacam slogan lah. Nah, buat Karena menyemangati kan, ya. iya, karena kan kita fokus titik sebenarnya awalnya di kebakaran Nih bang, sama bencana. gimana lagi? Itu kan evakuasi itu tentang masalah hewan yang meresahkan masyarakat lah. Kalau misalnya evakuasi, ini langsung sorry aja nih kalau misalkan evakuasi kayak misalkan ada kejadian pembunuhan atau enggak mayat yang kena biasanya musibah dari banjir atau lain, itu pasti kan turun tangan juga kan, damkar misalnya lagi ada tenggelam atau yang lain gitu. Iya kita tuh apalagi kalau misalnya kita dipanggil ya. Contoh misalnya ketabrakan, kita tuh kereta, tabrakan lalu lintas. Ketika kita dipanggil, kita ditugasin untuk apa? Evakuasinya orang kejepit kah? Orang meninggal di tempat kah? Ya kalau misalnya kita kejepit ya kita akalin biar dia bisa keluar. Nah selebihnya nanti dikasih ke pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya kayak udah kita evakuasi ke angkat keluar, dibawa sama tim medis atau diapain gitu. Jadi kita dipanggil sesuai apa nih, bantuannya apa nih kita butuhnya gitu. Tapi pernah lu bang kayak misalkan gitu ketemu yang udah meninggal atau gimana gitu? Kalau udah pernah meninggal sih udah pernah lihat, cuman gua ngangkat sih gua. Ngangkat itu belum. Tapi lu ada sedikit takut gak sih kalau ngangkat gitu yang udah meninggal? Kalau temen sih pernah ngangkat dia, lembek kalau apa dulu nih kebakaran apa? Karena kebakaran. Karena hanyut deh, banjir. Nah, Banjir banjir tuh paling sering tuh. Iya, itu sih punya temen kan yang jaga di Pulau Seribu. Nah itu ya kalau misalnya mayat yang udah ke atas itu berarti udah lembek. Dagingnya lembek. Dagingnya. Terus angkatnya gimana? Ya diangkat kalau misalnya masih bisa dipegang, kalau nggak bisa ya saringan. Kalau kita misalnya gue bisa pegang nih, kita angkat nih, kita paksain walaupun nggak pakai saringan. Kadang bisa aja, tapi nggak boleh juga sih. Ada standarisasinya, karena kan ketika mayat itu mengeluarkan cairan dia. Nah kita nggak tahu tuh cairannya bahaya atau enggak, jadi kita ya mengikuti arah pimpinan harus tetap aja. SOP ya, harus Iya. Safety. Iya, kalau kita main asal angkat, takutnya nanti malah berimbas. Gitu doang sih. Nah, oke. Tuh guys, jadi yang takut sama darah-darah pikirin lagi ya 2 kali. Beraniin dari sekarang. Nah, sekarang ya juga sih. Ya. Sekarang iya tuh mau buat dulu kalau yang fobia darah kayak gitu kan nggak, kenapa tuh udah tes jauh-jauh ya kan, pas kita tes fobia itu
nggak masuk ya kan. Nah, itu sama ini lagi bang, kalau misalkan anak STM pakai kacamata itu bisa. Kalau kemarin sih ada yang pakai kacamata. Walaupun baru masuk pas lagi tes. Jadi minus nggak masalah. Kalau kemarin sih nggak ada sih ya. Yang kemarin ya. Nah, kalau Bukan tahun 2 ini, tahun atau 3 tahun lalu tuh nggak peraturan nggak ada. oh, jadi kalau tahun ini kita nggak tahu ya. Iya, tahun berikutnya kan kita nggak tahu perkembangan. Yang penting nggak tatoan, nggak ada tindikan. Tatoan sama tindikan. Iya. Tuh. Tatoan sih yang paling kelihatan banget kan kalau tatoan. Bener. Karena kan nanti ketika diklat kita buka baju tuh. Bener semua. Lari. Wah, kelihatan langsung. Tato dikit kelihatan nggak boleh. Oke, nah terus tadi yang evakuasi. Nah ini sekarang nih bener kita bahas yang pantang pulang belum padam. Nih. Belum api padam. Nah, apa kalau bahasa Inggrisnya firefighter. Firefighter. Nah, nih pernah nggak bang ngalamin? Pasti pernah kan? Maksudnya hal yang paling terburuk pas lagi madamin api itu ada case apa tuh? Maksudnya terburuk gimana nih? Maksudnya gini, misal kebakaran banget nih, pernah nggak di tengah-tengah gedung, wah kita nggak bisa keluar, kita fokus paksa dan meninggalkan luka atau gimana gitu? Kalau gue pribadi sih sampai ninggalin luka belum ya. Nah, Tapi itu waktu itu pernah kejadian hampir sih di bagian Kejagung tuh. Kayaknya semua tuh pasti tahu tuh. Kejagung, Kejaksaan Agung. Oh, Itu pasti pada tahu tuh semua. Kejaksaan Agung yang baru-baru ini. Iya. Oh, Jadi sempat karena api udah padam, kita masuk nih buat madamin dalam. Pas masuknya dalam kan ada bilang kita pakai senter. Pas udah begitu tiba-tiba di belakang nyala lagi. itu kadang udah lu pakai Udah dimatiin, tiba-tiba nyala kan namanya api kita nggak tahu. Tiba-tiba nyala, tariklah kita oper lah dulu nozzle kita ke yang depan. Kita tarikin selang kita tarik, nah di belakang tuh tembok nih. Pas ternyata selang itu nyangkut di bagian kayak meja besi. Oh iya tahu gua. Kakinya besi gitu kan. Nyangkut ternyata di situ. Nah dia ketarik, ujung kakinya tuh hampir kena badan tuh. Kalau nozzle ditarik terus, musuh tuh tembus. Tapi gua pegang nozzle selang, temen gua teriakin ya, jangan tarik dulu. Itu kan lebih banyak mau nusuk dulu. Iya kesini. Temen bilangin, tahan gitu kan, teriakin yang depan supaya nggak ditarik lagi nih. Akhirnya ditahan, baru dibenerin, baru tuh lepas. Mungkin kalau nggak ada temen, kalau gue sendiri kan kadang narik pasti lebih banyak. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan karena dia jauh gitu kan. Tarik selang buat madamin yang di depan, karena kan emang bahaya juga ketika yang depan gede, nanti kita di dalam malah nggak bisa keluar kan. Jadi semuanya niatnya baik lah gitu. Untungnya nggak kena, nggak ngapa-ngapa itu. Itu lumayan besar kan itu apinya bang? Gede itu, kalau nggak salah itu dari jam 7 itu kelar kita di kombi gue ya, kombi B itu kelar di jam 8, Aplusan masih di situ lah pokoknya. Jam 7 malam, Jam 7 malam sampai jam 8. Jam 8 pagi itu belum kelar, maksudnya kita masih ngadain pendinginan. Masih arang-arangnya dibakar. Iya, arang-arangnya bukan dibakar, disiram. Bakarnya disiram. Nah, itu kalau siram itu gimana pak siramnya? Ada air campuran khusus kah atau gimana? Enggak, kita pakai air pump aja sih, air bersih. Air bersih itu. Air bersih itu kita utamakan berangkat awal air bersih ya. Kecuali nanti ketika udah nggak ada sumber air, adanya hanya kali, ya kita pakai kali. Oh langsung ada gitu ya? Iya, tapi walaupun udah pakai kali, nyampe pos kita kuras, baru masukin air bersih lagi. Nah, nih bang, itu talinya panjangnya berapa meter sih? Apa selangnya itu? Selang. Kalau dari Ada satu yang- mobil itu? Satu selang itu ada yang sampai 20 meter. Satu mobil tuh? Iya. Kalau satu selang satu gulung. Satu gulungan? Iya, satu mobil itu macam-macam, ada yang mesinnya di atas 10, ada yang di bawah, nggak ada sih yang di bawah 10 kecuali untuk mobil kecil ya, Buick atau apa. Tapi biasanya di atas 10 gulung ya. Satu gulung itu biasanya ada 20 meter, ada yang 30, macam-macam sih. Itu kan gedung tuh, itu nyampe itu bang? Nah kalau gedung kita ada itu mobil Bronto. Itu kayak gimana mobil? Dan itu mobil yang di depan, yang punya tangga gede, nyemprot dari atasnya. Dari situ tuh. Iya. Tapi kan ke dalam kan berarti? Kalau dia kan luar, nah ketika ke dalam kita nyambung selang, terusurin semua. Sambung lagi semua. Itu dalam gelap banget itu masih bang jalan. Wah, api semua panas lagi. Kebetulan yang mobil itu gelap karena malam juga kan. Itu ngomong-ngomong gara-gara apa itu kebakaran? Itu bakaran gara-gara api biasanya. Kalau nggak ada api kita nggak tahu tuh nggak kebakar kan. Pokoknya kalau kebakaran gara-gara api. Iya. Gitu.
Cuma kalau buat pastinya kita kurang paham dah, karena kan ada bagiannya tuh, ada bagian-bagian penyidik segala macam itu bisa lebih tahu lebih detail. Kalau kita diterjunin ya untuk madamin. Madamin aja Iya, udah. ditanya gara-gara apa sih? Api. Api, Iya, iya, ada api. Kalau nggak ada api nggak jadi kebakaran. Iya. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Gue mau nanya bang, itu kan bahan selangnya kan kebakar nggak sih kalau kita lagi masuk dalam nih? Itu di selangnya bisa bocor nggak sih sama api? Biasanya bocor bukan sama api biasanya. Aku nancem itu bocor karena kita gini aja sih, apa namanya, ketika gelas plastik ya kan diisi air kita bakar dia nggak akan kebakar nih. Iya. Nah selang itu kan selalu ada air kan. Iya, iya. Makanya nggak Jalan kebakar. terus. Gitu Itu gitu. berarti udah siap ada yang buat nambel-nambelin juga dong? Apa yang kita ada sama. Jadi misalnya lagi jalan satu tim nih, wah tiba-tiba, wah bolong karena paku nih, tambel gitu tambel. Nggak langsung sih biasanya. Habis setelah itu, Iya setelah itu. berarti kalau robek gede udah langsung nggak pakai dong selangnya? Iya, kita tandain supaya yang jaga berikutnya nggak pakai lagi, takutnya dia nggak tahu dipakai nggak bisa dipakai kan, sayang udah digulung udah digelar. Itu biasanya sih kita langsung diganti. Terus ada gak bang punya kenalan nggak temen yang nyampe ibaratnya teman seperjuangan satu tim yang nyampe kena luka yang parah gitu? Banyak kalau itu mah. Banyak. Iya, untungnya bukan di diri gua ya. Nah, yang paling parah cerita sedikitnya aja kenapa gitu? Cerita itu mungkin ya macam-macam sih, ada yang terjebak di dalam gedung, ada yang menyelamatin warganya selamat dia yang enggak. Nah, Itu ada yang keluar gedung, itu sih banyak sih. Gitu. tapi sekarang masih hidup. Ada yang masih hidup, ada yang udah Nggak ada. Iya. Biasanya kalau yang nggak ada itu biasanya ke gedung-gedung sih, peruntuhan. Atau tinggi gitu Iya. atau oh iya, itu kalau misalkan gedung kebakar kan bisa jatuh gitu. Iya, karena panas dia. Panas, bisa dia ringkih gitu. Nah, gue punya temen tuh senior ya, dia pernah kejebak di gedung tuh, di bawah api sama asap, dia bingung mau kemana, akhirnya dia lompat dengan menggunakan selang. Jadi dia di atas gedung dia. Dan kalau mau kita undang aja tuh dia. Oh, nanti kita undang ngobrol bareng di Selanjutnya tuh. feedback ya. Wah, mantap banget nih. Pas nih yang mau kejar cita-cita nih guys buat pamer di rumah ya kan, calon mertua ya kan ya. Ibu damkar ya kan. Wah, anak gua diajak nginep nggak apa-apa. Pak saya ajak nginep anaknya ya nggak apa-apa. Bawa 2 hari ya. Paling minimal 2 hari. 2 hari. Baru pulang nggak apa-apa. Jadi gitu Mungkin kan. langsung dinikahin ya. Nah, gua mau bahas apa lagi ya? Untuk bayaran kali bayaran. Kita beli. Oh iya benar. Kalau misalkan cara mau, gua ada masalah nih, pengen saya ada ular ke kamar nih. Itu gimana tuh cara ngundangnya? Gua harus telepon ke mana gitu. Kalau gua kan di DKI ya, Hmm. di semua instansi itu ada di 112. 112. Kalau Itu di semua instansi tuh mau nanti diarahin mau ke apa namanya, kayak operator kepolisian. lah. Nah ya operator kita. Berarti 112 kita mau masuk ke damkar. Iya. Apa nanti kita ngomong untuk layanan ini tekan ini, untuk layanan itu. Belum pernah nelpon sih. Oh. Iya, gua belum pernah nelpon. Tapi yang udah nelpon katanya sih langsung diarahin. Kita bilang mau ke damkar langsung diarahin ke damkar. Ada yang ngerjain nggak? Gua kalau ngerjain mah sering. Pernah kejadian dulu katanya ada kebakaran di daerah Kemang. Kita jalan itu Mang, 3 unit berenteng. Muterin Kemang, nggak ketemu lokasinya, telepon lah sih. Jangan telepon tadi. Yang penelpon, nomor aktif. Kita telepon, saya di sini Pak, di tempat kebakaran ya Pak. Di mananya? Di Kemang Tengah. Kita muter terus tuh, sampai masuk komplek ya kan. Bergabung kan sama kayak FKDM itu segala macam, bergabung dah tuh. Dia biasanya kan kita disupport sih sama Facebook, FKDM tuh disupport lah sama orang kecamatan, disupport. Akhirnya kita telepon lagi orangnya. Nah ini kita udah nyampe di unit Pak. Di unit mana? Di unit pemadam. Ternyata dia di Kemang Bogor. Nah jadi yang penelpon itu dia nggak ngasih tahu kalau Kemangnya Kemang mana. Oh, langsung diarahinnya Kemang Jakarta. Kemang Jakarta. Kalau Kemang banyak. Kemang banyak. Jadi lebih detail aja kan. Jadi kalau kayak gitu kan, yang pertama kita nggak juga sama pimpinan ya kan. Kalau padahal kesalahannya cuma karena telepon, miskomunikasi aja sih. Berarti harus make sure lagi nih kalau di rumah nih. Tapi mau karena masalah ada ular, Salah bilang telepon. rumah saya tajur halang mana? Sono, tajur halang tajur sono no. Soalnya Masuk ketika bumi langsung sana. ketika dia nelpon ngasih taunya Kemang doang, karena kan emang udah diarahin ke Jakarta, pasti kan Kemang cuma satu di Jakarta kan. Kita arahin, mungkin diarahin sama pimpinan. Nah yang nomor penelponnya mau dihubungi lagi sama pimpinan kita itu nggak aktif, karena kita
pimpinan takut kalau terjadi besar, makanya diberangkatin duluan. Jadi Yang penting jangan main-main lah sama hal kayak gini, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak, kerugian buat kerugian banget kan buat orang banyak. Kalau cuma main-main, sekedar main-main, jangan kayak gini. Ini udah ngelewatin batas, karena siapa tahu di saat nanti lagi telepon ada yang telepon beneran, akhirnya unit nggak tersedia, api semakin gede, bener nggak? Betul. Nah itu jangan sampai tuh, jangan sampai ada yang main-main. Apalagi nih anak-anak STM nih bertanda ini nanti nih yang mau masuk, salah. mau masuk kemana? Terus kalau misalnya cara ini daftarnya gimana bang? Online atau gimana? Biasanya kalau daftar itu online. Sekarang online? Iya. Oh dari dulu juga, dari dulu udah online? Iya, enggak dulu tuh enggak. Enggak? Beberapa tahun ini online lah. Online, terus nanti dikasih tahu nih, dicek dulu kan pemberkasannya, lolos, baru ngambil nomor angkot, nomor ujian, baru tes fisik. Oke. Kayaknya nanti kita bakal dua lagi kali bang ya. Ada juga lagi yang bakal kita bahas. Apalagi ada nih yang mau lu bahas nih bang? Banyak sih bahasan kayak kejadian apa itu banyak ya. Nah, Cuman kita bisa lah gue bawa narasumber, dan paling penting banget itu kita minta dukungan banget nih. gimana? Dukungan apa bang? Dukungannya itu ketika nanti misalnya ada pemadam lewat membunyikan sirine ya, dengan sirine itu tandanya kita darurat. Karena di pemadam itu ketika nggak ada kejadian, kita mau jalan pakai unit itu atau mau ngisi BBM atau mau ngisi air, itu kalau nggak ada kejadian kita diharamin. Nggak boleh pakai sirine. Pasti itu semuanya. Pasti semuanya, dan kita taati itu. Karena ketika ada sirine berarti itu ada kejadian. Jadi kita mohon lah untuk para warga gitu ya, atau pengguna jalan sama-sama kita mintalah dibuka jalan ketika bunyikan sirine. Benar. Karena kita dituntut dari pimpinan itu harus secepat mungkin. Gitu kan, kita ada targetnya untuk siap-siap berapa menit, harus sampai TKP berapa menit, itu harus ditargetin kita. Bener bang, karena gue sendiri kalau misalnya ada bunyi sirine belakang gue langsung kasih jalan. Iya, itu banget. Ke kiri langsung kiri. Kadang-kadang suka banting malah. Nah itu mantap itu. Mikir Mikir mobil, udah sering mikir mobil, mikir semua kasih lewat. Karena walaupun hal kecil itu sebenarnya pahalanya besar. Kita kan nggak tahu kalau misalkan kita kan orang bukan terjun langsung dari damkarnya nih. Kita ngasih jalan nih buat damkar, kita udah nyumbang pahala buat nyelamatin nyawa orang. Nah benar, karena 3 menit kita telat itu rumah habis. Rumah gua kebakar, rumah gua. Ada kebakaran, rumah kebakar ya. Ya pemadam kebakaran, tapi memang kebakar mas. Berapa menit bang? Ya pokoknya kalau dalam waktu tempo kita itu perhitungan 3 menit sampai 5 menit udah ngabisin satu ruangan. Ini waktu sangat berharga tuh, apalagi di Jakarta rumahnya di SMP. Jadi bisa berapa rumah telat 20 menit, bayangin itu berapa rumah tuh hilang. Iya makanya pas gua lagi ngerasain rumah kebakaran cepet banget habisnya kata gua. Itu rumah Gimana bang rasanya bang rumah kebakar biar orang tahu ya? Ya rumah kebakar, ya sedih lah rumah kebakar mau gimana? Kerugiannya ditanggung nggak bang? Enggak kan? Enggak, kita. Nggak ada kerugian kita sendiri. Gitu. Kerugian untuk kita sendiri. Nggak ada pemerintah bayarin rumah lu, nggak ada pemerintah bayarin isi rumah lu. Jadi Mungkin saling kecuali- menghormatin ya bang. Kecuali mungkin ada bantuan kebijakan dari RT atau kelurahan setempat berupa makanan atau apa. Nih, nextnya kita coba undang temennya Bang Alan. Jadi ntar yang nge-hostin Bang Alan langsung nih, karena kan Bang Alan tim feedback biar nyambung nanti ceritanya. Ntar mau nanya-nanya dulu di sini boleh, di kolom komentar apa aja yang mau ditanya. Pernah ngeliat damkar lagi ngapain, bisa langsung di kolom komentar dijawab langsung nanti sama Bang Alan sama temennya. Nah betul. Oke Bang, sampai sini dulu video kita Bang. Siap. Ngobrol-ngobrol kita nanti dilanjut di part 2 sama teman Bang Alan. Oke, masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye bye. See you next time.